Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Jelang pilkada, personil Polrestabes Medan diminta untuk netral. Bunga langka setinggi hampir 2 meter hebohkan warga di Labuhan Batu Selatan. Madu murni hasil ternak warga asahan di lingkungan rumah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang digelar di tengah pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Polrestabes Medan berkomitmen siap menjaga netralitas serta mengerahkan ratusan personil untuk mengamankan berjalannya pesta demokrasi. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko meminta kepada semua elemen masyarakat terus menjaga keamanan dan kekondusifan jelang Pilkada Kota Medan pada 9 Desember nanti. Sehingga dengan peran aktif masyarakat, suasana aman tetap terjaga, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan juga menjelaskan semua elemen masyarakat, khususnya organisasi masyarakat maupun organisasi pemuda, tetap menjaga suasana aman dan nyaman. Selain itu, ratusan personel Polrestabes Medan juga disiagakan untuk menjaga kondusivitas masyarakat Kota Medan yang sudah memiliki hak suara pada pesta demokrasi nantinya. Apabila personel kepolisian diketahui tidak netral pada pilkada tahun ini, maka pihak Polrestabes Medan akan memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Polrestabes Medan jelang pilkada Kota Medan nanti, Pak? Yang pasti kita siapkan dengan rutin, kita termasuk mulai dari pengecekan kesiapan anggota, kemudian kita melakukan pengamanan sampai semalam, kemarin jam 11 malam dari kotak surat suara, selama 4 hari kita kawal dari Bekasi, dan sekarang kita simpan di gudang di Polonia. Nantinya kalau ada anggota yang diketahui tidak netral, apa tindakan dari Polrestabes Medan sendiri, Pak? Nah, kita nggak ragu, pasti kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, Pak. Pihaknya juga terus melakukan patroli pengamanan kotak suara yang sudah ada di gudang Polonia Kota Medan selama beberapa hari ke depan, serta rutin mengecek kesiapan anggota kepolisian Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, 3 bulan berjalan rutinitas tim Satgas Penanganan COVID-19 Medan, Binjai, dan Deli Serdang menerapkan protokol kesehatan kerap mendapatkan perlawanan. Meski keluar dari zona merah, tim Satgas COVID-19 Mebidang tetap melakukan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Meski sudah keluar dari zona merah, kegiatan rutinitas razia sudah memasuki tahapan penindakan. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mebidang yang kini terdiri dari personel TNI, BPBD, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Polisi terus melakukan penindakan dan pembagian masker di jalanan. Dampak penindakan ini membuat perubahan kesadaran pengusaha, namun masih ada yang melakukan perlawanan, padahal lokasi yang ditindak merupakan lokasi yang sudah berkali-kali dikunjungi oleh tim Satgas Penanganan COVID-19. Pelaku usaha yang terjaring melakukan pelanggaran mencoba menentang penindakan tim Satgas COVID-19 Mebidang. Bahkan ada pula pengusaha yang mengaku membuat kerumunan berdasarkan instruksi Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. Hal tersebut dibuktikan pengusaha dengan menunjukkan bukti percakapan ponsel hingga perdebatan dan suasana tegang mewarnai penindakan yang dilakukan. Meski demikian, tim Satgas Penanganan COVID-19 tetap melakukan penindakan dan pengusaha mengakui kesalahannya. Tim Satgas juga memberikan peringatan keras sampai membubarkan keramaian pengunjung. Tadi kami tanyakan juga, ini khususnya untuk Kepala Dinas Pariwisata Medan. Kebersamaan kami sudah pupuk dengan anggota Bapak. Tolong Bapak Kepala Dinas untuk menyatakan sesuatu itu harus melalui COVID. Tidak langsung kepada pelaku dinas, karena tadi seakan-akan nama Bapak Kepala Dinas dipakai, padahal anggotanya terus terang menyampaikan
aturan-aturan yang tepat. Nah, sehingga dari pelaku usahanya juga memakai nama seorang kepala dinas yang tidak pas. Oleh karena itu, tolong Bapak PJS Kota Medan, hal ini jangan terjadi dan terulang kembali. Karena kami satu satgas dengan anggotanya Dinas Pariwisata yang tahu persis kami di lapangan. Dan ini aturan juga kami lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk diwaspadai, ada ketegasan melalui COVID. Bila perlu Bapak Kepala Dinas Pariwisata berjalan bersama kami, seperti yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur. Kami berharap demikian, supaya sama-sama kita tahu di lapangan sebagaimana yang kita terapkan sesuai dengan aturan. Setiap tindakan tegas yang dilakukan tanpa tebang pilih bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari penularan COVID-19. Lokasi hiburan yang ditutup dan disegel dipastikan tidak boleh beroperasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, ratusan warga di Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan stimulus ekonomi UMKM dan IKM. Selain tidak menjaga jarak, banyak warga yang juga tidak menggunakan masker. Ratusan warga ini rela berdesak-desakan secara sadar dan terang-terangan melakukan pelanggaran protokol kesehatan untuk mendapatkan bantuan stimulus ekonomi UMKM dan IKM di Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Selain tidak menjaga jarak, warga juga terlihat tidak memakai masker atau memakai masker namun tidak sesuai ketentuan. Namun petugas Dinas Perdagangan seolah membiarkan pelanggaran tersebut karena terlihat petugas juga memakai masker namun tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Tebing Tinggi mengatakan, setiap saat dalam 4 hari sudah menghimbau warga untuk menjaga jarak dan juga sudah bekerja sama dengan Polsek agar menghimbau warga mematuhi prokes yang ada. Ini kan terlihat warga ada yang nggak pakai masker, jaga jarak tidak. Imbauan apa yang sudah dilakukan untuk protokol kesehatan? Selama 4 hari berturut-turut, kerumunan warga dalam hal ini pelaku UMKM ramai terus, sangat antusias yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan peralatan ini. Setiap saat kita himbau agar tetap menjaga social distancing. Ya. Ini juga kita bekerja sama dengan Polsek Rambutan supaya dihimbau agar tertib dan menggunakan masker. Gitu. Apabila warga ada yang tidak menggunakan masker, dilayani nggak itu, Bang? Bahkan kita melalui kesempatan ini juga sekaligus mengedarkan atau memberikan bantuan masker per orang 2 pieces gitu. Itu kita kasih, kebetulan juga itu bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang harus kita bagikan pada pelaku UMKM dan masyarakat Tebing Tinggi. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara COVID-19 Kota Tebing Tinggi menghimbau siapa saja yang melakukan pelayanan publik tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Pelayanan publik, kami berharap agar selalulah melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap event dan kegiatan-kegiatan yang ada pada kita. Intinya, dengan kita bekerja sama dan sama-sama bekerja bersama, kita pasti bisa untuk memerangi COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Aksi pelanggaran protokol kesehatan di Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi ini sudah kerap terjadi, seperti di saat warga yang mendapat bantuan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Bunga langka setinggi hampir 2 meter hebohkan warga, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bunga langka setinggi hampir 2 meter yang tumbuh di lahan perkebunan menghebohkan warga desa Batang Nadinggar, Labuhan Batu Selatan.
Bunga langka dengan nama latin Amorphopalus gigas ini merupakan bunga tertinggi di dunia. Warga desa Batang Nadenggan, Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, dihebohkan dengan tumbuhnya bunga langka Amorphopalus gigas dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Bunga ini tumbuh di perkebunan kelapa sawit milik Haji Bonaran. Jenis bunga yang tingginya bisa mencapai 5 meter tersebut memiliki ciri khas tangkai bunga yang panjang dan kelopak bunga berwarna merah hati. Namun, tongkol bunga yang berwarna kuning ini belum terlihat mekar. Untuk menjaga pertumbuhan bunga langka ini, pemilik dan warga setempat memagarinya dengan kayu sebagai batas warga yang ingin melihat. Salah seorang warga, Syamsul Bahri Harahap, menjelaskan, bunga yang tumbuh sekitar 100 meter dari pemukiman penduduk ini pertama kali dilihat oleh temannya saat mereka mencari kayu untuk perancam musola. Dan dirinya juga berharap pihak berwenang dapat melestarikan bunga langka tersebut. Penemuan bunga bangkai ini awalnya kami mau mencari kayu untuk perancam musola. Tiba-tiba datang kawan itu atas nama Radona Sibuan. Dia melihat bunga ini agak diperalkan gitu kan. Tiba-tiba, "Oi, itulah bunga bangkai itu," katanya. "Ayo kita lihat," katanya. Tiba-tiba kami dekati, memang ternyata bunga bangkai. Ini di lahan siapa nih Bang, bunga bangkai ini? Bunga bangkai ini terletaknya di kebunnya Pak Haji Bonaran. Tanggapan masyarakat terkait bunga ini Bang? Tanggapan masyarakat memang jaranglah dilihat bunga bangkai ini. Harapannya Bang kepada pemerintah apa nih Bang? Harapannya kepada pemerintah, kalau memang ini bunga bangkai, tolong diperhatikan agar dilestarikan gitulah. Sementara Camat Sungai Kanan Syarifah Hapni Siregar menyebutkan, pihaknya selaku perwakilan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak UPT Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Kota Pinang dan telah melaporkan keberadaan bunga tersebut ke pihak LIPI. Terhadap bunga langka yang ditemukan masyarakat ini, kami dari pemerintahan, saya setelah mendengar berita ini, tadi pagi sudah berkoordinasi dengan UPT Kehutanan Provinsi yang di Kota Pinang, dan bunga ini untuk sementara sebelum ada penelitian lebih lanjut diberi nama Amorphopalus gigas, yang mana bunga ini tidak bunga bangkai karena dia tidak mengeluarkan aroma. Ya, cuman termasuk bunga langka yang jarang ditemui. Kedepannya yang dilakukan pemerintah sementara, khususnya kami dari kecamatan ini, nanti akan kita lestarikan, dipagar, karena kita belum tahu sampai batas kapan bunga ini bertahan, karena ini kan masih kelopak, mungkin akan mengembang lagi. Tapi selanjutnya memang sudah kami buat laporan juga, dan ini sedang dikirim, sudah dilaporkan ke LIPI. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, meski telah berada di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing, Kota Sibolga, seorang ibu muda warga Kelurahan Aik Manis terpaksa melahirkan bayinya tanpa mendapat penanganan medis dari pihak rumah sakit. Inilah video amatir sesaat Dian Yuliani, 23 tahun, seorang ibu muda yang menjadi pasien Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, terpaksa melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan secara normal di ruang isolasi yang hanya ditemani keluarganya tanpa didampingi seorang pun tenaga medis Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Dalam video amatir tersebut, pihak keluarga terlihat panik mengurus persalinan yang sama sekali tidak didampingi tenaga medis. Beruntung bayi yang dilahirkan beserta ibunya dalam kondisi sehat. Lantaran kesal dengan apa yang mereka alami, akhirnya usai melahirkan bayinya, pihak keluarga pun langsung memboyong bayi beserta ibunya pulang ke rumah untuk menjalani perawatan. Di kediamannya di Kelurahan Aik Manis, orang tua pasien menjelaskan tidak adanya tenaga medis yang membantu persalinan anaknya, lantaran anaknya disebut telah terpapar COVID-19 sesuai hasil pemeriksaan dari puskesmas tempat anaknya menjalani pemeriksaan kandungan. Selain itu, orang tua Dian Yuliani juga menceritakan kondisi bayi sempat mengalami kedinginan lantaran belum ditangani.
Tak hanya itu saja, bahkan tali pusar bayi hampir 1 jam belum juga dipotong dan akhirnya dibersihkan oleh salah seorang kerabat mereka yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dekat bayi ini, saya taruh begini, tidak berapa, udah ada setengah jam Pak bayi kami menggigil, ke dia baru dia. Udah ada setengah jam itu Pak, udah setengah jam, datang dokter nggak berapa lama, sampai dokter marah-marah. Kenapa kalian biarkan ini lahir sendiri? Jadi ibu bidan, Bu, saya tidak bidan Pak, saya bilang sama dokter. Bilang saya bidan, saya tidak bidan. Kok bisa ibu mengeluarkan urinnya? Itulah pengalaman saya selama saya melahirkan anak saya. Sementara itu, Dirut Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Hotmauli Hutagalung, tidak bersedia memberikan komentarnya terkait adanya pasien yang melahirkan tanpa mendapat penanganan medis. Baharudin Simanjuntak melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan kios yang berada di pasar tradisional di Kota Brastagi, Kabupaten Karo hangus terbakar. Kebakaran terjadi pukul 1.30 dini hari. Pasca kebakaran, para pedagang terlihat mengevakuasi barang yang masih dapat diselamatkan. Inilah situasi pasar tradisional yang berada di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terlihat api membakar sebagian besar pasar tradisional yang berada di Kota Brastagi. Diperkirakan ratusan kios hangus terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sempitnya jalan menjadi kendala tim pemadam untuk memadamkan api di pasar tradisional. Hingga pukul 5 pagi api belum dapat dipadamkan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari dan merambat ke seluruh pasar tradisional. Pasca padamnya api, terlihat para pedagang mengevakuasi barang dagang dari dalam gedung yang masih dapat terselamatkan. Seperti apa nih Pak? Baik, kira-kira jam 1.30 pagi kami dapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di pusat pasar Brastagi. Jadi kami dari pemadam kebakaran Kabupaten Karo langsung mengumpulkan 8 unit pemadam kebakaran, dan dalam perjalanannya mungkin ada bantuan juga dari masyarakat. Kami lihat tadi ada 1 unit tangki. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Maraknya peredaran madu lebah palsu membuat warga di Desa Selunang Asahan, Sumatera Utara mulai membudidayakan ternak lebah madu untuk menghasilkan madu murni. Peternak memanfaatkan lingkungan rumah menggunakan kotak dan televisi bekas untuk rumah lebah. Berikut liputannya untuk Anda. Seorang warga di Desa Selunang Asahan, Sumatera Utara berhasil membudidayakan ternak lebah madu di lingkungan rumahnya. Dengan memanfaatkan lingkungan rumah untuk mendapatkan hasil madu yang berkualitas murni, Hasan dan Musa memberi perangkap di setiap batang pohon. Setelah itu lebah madu yang telah terperangkap dimasukkan ke dalam kotak agar lebah membuat sarangnya. Tidak hanya kotak, televisi bekas yang tidak berfungsi juga dimanfaatkan peternak lebah agar rumah lebah yang terbentuk dapat dilihat langsung. Dengan beternak lebah, madu murni yang dihasilkan dapat berkhasiat untuk kesehatan dan mencegah peredaran madu palsu. Lebah ini lebih kurang sudah 2 tahun. Itulah yang kami geluti untuk mempertahankan lebah pada habitatnya yang asli dan mempertahankan madunya murni. Inilah yang kami lakukan. Para peternak kami punya kelompok peternak lebah yang kami lakukan selama ini. Jadi dengan ada isunya kemarin itu lebah palsu, gimana tanggapan orang dari peternak lebah ini? Nah, kami sebenarnya dalam wadah ilmi
kami inspirator lebah madu Indonesia ini se-Indonesia sudah terbentuk, dan kami tujuan utama kami itulah untuk memerangi madu palsu yang ada di Indonesia ini, yang dengan istilah kami SOS, sintetis, oplosan, dan sirupan. Jadi kami ingin mengembalikan fitrah madu itu kepada fitrah aslinya, madu itu sebagai obat. Bukan madu itu yang dicampur segala macam, yang harusnya untuk obat menjadi timbul penyakit yang baru. Itulah yang kami pertahankan, penjagaan kemurnian madu di Indonesia ini. Ada berapa jenis lebah yang kita punya? Kalau lebah itu ada dua jenis, lebah apis dan trigona yang kami pelihara. Jadi selama ini yang lebah apis itu lebah bersengat, trigona itu lebah tidak bersengat atau disebut orang lebah ramah lingkungan. Ada dua jenis lebah madu yang jinak dan mudah untuk dibudidayakan, yakni apis serena dan kelulut. Bagi Anda yang ingin belajar beternak lebah madu, bisa datang langsung ke lokasi peternakan lebah yang satu ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna mengoptimalkan penggunaan uang logam dan penarikan uang lusuh, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan aplikasi digital yang diberi nama Siap dan Sipul Opuk. Aplikasi ini bekerja sama dengan 12 retail besar di Yogyakarta dalam penarikan uang lusuh dan penukaran uang logam. Untuk mempermudah sistem pembayaran, Bank Indonesia Wilayah Yogyakarta meluncurkan aplikasi terkait uang kartal dan pendeteksi transaksi yang mencurigakan Selasa 17 November. Aplikasi ini diberi nama Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau SIAP, dan Sistem Informasi Penarikan Uang Lusuh dan Optimalisasi Pengedaran Uang Koin atau Sipul Opuk. Sipul Opuk sendiri merupakan layanan digital untuk membantu masyarakat memperoleh uang layak edar dan tepat pecahan. Saat ini baru ada 12 retail besar di wilayah Yogyakarta untuk layanan penarikan uang lusuh dan optimalisasi peredaran uang koin tersebut. Kadang-kadang masih ada kerepotan mungkin masyarakat membawa uang pecahan yang banyak itu agak males, sehingga disimpan di rumah itu kan tidak bagus, sayang. Nah, kalau sekarang dengan adanya ini, mereka bisa membelanjakan di layanan-layanan di supermarket. Sementara itu untuk aplikasi Siap, dimaksudkan untuk pendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aplikasi Siap juga dapat digunakan untuk mendukung dunia pariwisata, sehingga turis asing dengan mudah menukarkan uang asing ke usaha penukaran valuta asing terpercaya. Jadi seandainya ada tindakan APU dan PPT, kita segera bisa mendeteksi dan segera semua online, jadi semua tahu. Jadi insya Allah dengan adanya Siap ini dia aman dari tindakan APU dan PPT. Aplikasi sistem pembayaran Siap dan Sipul Opuk ini diinisiasi oleh Kantor Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan sebagai pilot project. Bila mana proyek ini berhasil, maka akan diperluas ke jaringan nasional. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.